Anda kembali bersama kami. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin ini kembali menggelar sidang peninjauan kembali atau PK terpidana kasus Cesi Bank Bali Joko Chandra. Sidang diagendakan digelar pukul 10, namun hingga saat ini belum dimulai. Agenda sidang keempat pada Senin hari ini, Majelis Hakim akan mendengarkan pendapat dari tim jaksa. 3 kali menggelar sidang, Joko tidak pernah hadir di persidangan. Kuasa hukum Joko Chandra mengatakan alasan Joko kembali mangkir dalam persidangan karena alasan sakit. Hakim menerima surat keterangan sakit Joko Chandra yang dikeluarkan sebuah klinik di Kuala Lumpur, Malaysia. Joko Chandra buronan kasus korupsi pencairan tagihan Bank Bali selama 11 tahun ternyata bebas melenggang masuk ke Indonesia. Kapolri mencopot 3 jenderal polisi yang diduga memuluskan langkah Joko Chandra untuk bebas melenggang di Indonesia. Dan Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan adanya persekongkolan petinggi Polri yang memuluskan rencana Joko Chandra. Dan berikut penelusuran tim delik RCTI dalam tersandera Joko Chandra. Nama Joko Chandra menjadi perbincangan hangat publik dalam sebulan terakhir. Buronan dalam kasus korupsi pencairan tagihan Bank Bali yang merugikan negara 940 miliar rupiah sejak 2009 lalu membawa sejumlah nama petinggi Polri. Joko Chandra yang berstatus sebagai buronan dengan mudah melenggang masuk ke Indonesia. Koruptor ini bahkan melakukan sejumlah aktivitas dan memiliki surat jalan yang dikeluarkan oleh institusi Polri. Publik tentu dibuat terheran-heran bagaimana seorang koruptor dengan status buron bisa mendapatkan pelayanan kelas wahid saat masuk ke Indonesia. Tak mau dibuat malu atas kejadian ini, Kapolri Idam Aziz bertindak tegas dengan mencopot 3 perwira tingginya. Pertama, Kapolri mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Brigjen Polisi Prasetyo Utomo dari jabatannya, setelah terbukti menandatangani surat jalan untuk Joko Chandra. 2 perwira tinggi lain yang ikut terlibat, Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo. Untuk memproses tindak pidana yang tentunya nanti akan kita dapatkan, mulai dari masalah pemalsuan surat, penggunaan surat, penyalahgunaan wewenang, termasuk juga tentunya di dalamnya kalau ada aliran dana, baik yang terjadi di institusi Polri, maupun yang terjadi di tempat lain. Atas kasus ini, Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan adanya persekongkolan petinggi Polri yang memuluskan rencana Joko Chandra. Terbongkarlah kebusukan-kebusukan oknum jenderal yang memberikan keistimewaan pada Joko Chandra. Indonesia Police Watch menyebutnya sebagai konspirasi jahat para jenderal Polri untuk melindungi Joko Chandra, seorang buronan kelas kakap. Terkait pencabutan red notice dan surat jalan buronan kakap Joko Chandra, IPW mengecam keras tindakan Bareskrim Polri. IPW menduga sejumlah petinggi Polri mengetahui keberadaan Joko Chandra. Salah satu alasan penghapusan red notice ini adalah poin B di sini, surat Ana Buntaran tanggal 16 April 2020 perihal permohonan pencabutan red notice atas nama Joko Chandra. Ini Ana Buntaran ini istrinya dia mengajukan ke Sekretaris NCB Interpol ya. Nah, ini dasar pencabutannya. 16 April ini Sekretaris NCB Interpol Brigjen Nugroho ini baru 12 hari menjabat. Artinya ini settingannya luar biasa. Ini pejabat baru ya kan. Mereka rekayasa sedemikian rupa dengan mengajukan surat, kemudian surat inilah dijadikan dasar untuk penghapusan red notice itu. Menurut IPW, setelah red notice dihapus tanggal 8 Juni, 10 hari kemudian Bareskrim Polri Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS mengeluarkan surat jalan bagi Joko Chandra yang ditandatangani tanggal 18 Juni untuk perjalanan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Institusi Polri tak mau berlama-lama menangani kasus keterlibatan 3 perwira tingginya. Jumat lalu, Mabes Polri mengumumkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP terhadap Brigjen Polisi Prasetyo Utomo. Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Ya.
dan kemudian disangkakan di pasal 263 KUHP dan pasal 426 KUHP dan atau pasal 221 KUHP. Yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama BJPPU. Mabes Polri juga sedang menyelidiki dugaan Joko Chandra yang telah mengantongi surat kesehatan dan surat bebas COVID-19 yang dikeluarkan Pusdokes Polri. Selain penerbitan SPDP, polisi juga telah mengirimkan surat pencekalan terhadap kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Dari tim penyidik Barreskrim Polri juga mengirimkan surat kepada kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kemudian perihalnya adalah permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Anita Dewi Anggreni Kolopaking. Sebelumnya, Anita Kolopaking pernah melapor ke polisi perihal percakapan dirinya dengan mantan lurah Grogol untuk mengurus KTP elektronik Joko Chandra. Saat ditemui awak media, Anita membantah adanya percakapan yang viral di sosial media. Kami baru mengklarifikasi penyiaran yang disebarkan oleh Diaplo ya. Sekarang lagi dalam pendalaman, masih dalam pendalaman jadinya ya. Jadi sabar dulu aja. Jadi soal yang dipublish di Twitter itu betul adanya? Tidak demikian, fotonya betul tapi beritanya lain. Jadi sama sekali makanya kita tadi klarifikasi. Artinya percakapan itu benar adanya? Nggak ada. Artinya ibu kan dituding ikut berperan menyembunyikan. Insya Allah nanti kita lihat hasilnya nanti dari pendalaman tadi. Bebasnya koruptor yang sudah 11 tahun menjadi buron tentu menjadi ujian bagi Korps Bayangkara di mana sejumlah petingginya ikut terlibat. Joko Chandra bahkan tercatat terbang ke Pontianak menggunakan jet pribadi dengan kawalan polisi berpangkat bintang 1 dan pengacara. Ironis di mana seorang brigjen yang seharusnya menangkap buronan justru melakukan pengawalan khusus sang buron.